Pernah nggak sih ngerasa kerjaan digital kamu tuh kok kayaknya lebih ribet dari yang seharusnya? Mungkin masalahnya bukan di kamu, tapi di alat yang kamu pakai. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar rahasia jadi kreator digital yang lebih cerdas. Caranya, dengan milih perangkat yang pas, biar kerjaan lebih enteng dan hasilnya tentu lebih mantap. Yuk kita mulai. Kita semua pasti pernah ngalamin ini kan? Mau buka bungkus mie instan, malah pakai pisau padahal ada gunting di sebelah. Iya sih, dua-duanya sama-sama bisa motong, tapi hasilnya gimana? Yang satu rapi, cepet, set-set. Yang satunya lagi, berantakan dan jujur aja bikin frustrasi. Nah, ini bukan cuma soal pisau dan gunting loh. Prinsip yang sama itu berlaku banget di dunia digital. Memaksa satu aplikasi buat ngerjain tugas yang bukan spesialisasinya, itu ya kayak tadi. Mungkin kerjanya kelar, tapi pasti dengan usaha ekstra, makan waktu, dan hasilnya seringkali kurang maksimal. Kuncinya itu satu, efisiensi. Pilih alat yang tepat, dan alur kerja kamu bakal jauh lebih mulus. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya, fondasinya dulu. Sebelum kita ngomongin konten keren yang bakal dilihat jutaan orang, kita harus kuasai dulu nih alat-alat di dapur kita, aplikasi perkantoran. Kedengarannya mungkin sepele, tapi percaya deh kalau kita bisa pakai ini dengan benar, ini adalah langkah pertama menuju alur kerja digital yang profesional. Coba deh bayangin. Kapan terakhir kali kamu lihat laporan yang isinya 100% cuma teks? Kayaknya jarang banget ya. Pasti ada grafiknya, ada tabel dari data angka, atau gambar buat ilustrasi. Nah, proses menggabungkan semua elemen ini jadi satu dokumen yang utuh, itulah yang namanya integrasi konten. Dan enaknya zaman sekarang, aplikasi kayak Google Suite atau Office 365 itu udah berbasis cloud. Artinya apa? Artinya, kamu bisa mulai ngetik di laptop, lanjutin di tablet pas lagi di jalan, dan ngasih revisi terakhir lewat ponsel. Semuanya nyambung. Plus, antar mukanya mirip-mirip. Jadi kalau kamu udah jago satu, pindah ke yang lain nggak bakal bingung. Jadi, kapan kita harus pakai yang mana? Gini deh, patokan gampangnya. Kalau kerjaan kamu didominasi sama tulisan, paragraf, pokoknya teks, jagoanmu adalah pengolah kata. Kalau kamu berurusan sama angka, tabel, dan butuh ngitung-ngitung otomatis, lembar kerja atau spreadsheet adalah jawabannya. Nah, pas kamu mau nyajiin ide secara visual, ringkas, dan persuasif di depan orang banyak, aplikasi presentasi adalah senjata terbaikmu. Oke, alat-alat buat kerjaan internal udah beres. Sekarang waktunya kita bawa ide-ide kita keluar, biar bisa dibaca lebih banyak orang. Kita masuk ke medium yang jadi cikal bakal banyak kreator digital, dan sampai sekarang masih relevan banget, yaitu blog. Sebenarnya apa sih blog itu? Anggap aja ini jurnal online kamu. Sebuah panggung digital tempat kamu bebas nulis apa aja, dari review film, resep masakan, sampai pemikiran mendalam yang biasanya diurutin dari yang paling baru di paling atas. Bahkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pun mendefinisikannya gitu. Tapi, perhatiin deh kata kuncinya. Dapat diakses oleh siapa saja. Ini nih yang membedakan blog dari buku harian yang kamu kunci di laci. Blog itu panggung terbuka, tulisanmu dipublikasikan untuk dibaca seluruh dunia. Terus, gimana cara mulainya? Ada dua raksasa nih di dunia blogging. Ada blogger punya Google yang cocok banget buat pemula karena super simple. Di sisi lain ada WordPress yang ngasih kamu kebebasan tanpa batas buat kustomisasi. Ibaratnya gini, blogger itu kayak mulai dengan template yang udah jadi, sementara WordPress itu ngasih kamu kanvas kosong buat berkreasi sesuka hati. Nah, ini satu tips penting biar blog kamu kelihatan profesional. Jangan biarin tulisanmu campur aduk. Pakai kategori. Anggap aja kategori itu kayak rak di perpustakaan. Kalau kamu nulis soal resep, ya bikin rak buat resep ayam, resep sayuran, resep kue. Dengan begitu, pembaca bisa langsung nemuin apa yang mereka cari dan jadi lebih betah di blog kamu. Setelah kita jago merangkai kata-kata, gimana kalau kita hidupkan ide-ide itu dengan gambar bergerak dan suara? Ini dia. Evolusi alami dari blogging, di mana kita pindah dari keyboard ke kamera. Yuk kita masuk ke dunia vlog. Vlog alias video blog itu jiwanya sama persis kayak blog. Tapi mediumnya beda. Bukan lagi menuangkan ide ke dalam tulisan, tapi kamu menyampaikannya langsung di depan kamera. Ini cara yang personal dan kuat banget buat terhubung sama audiens. Soalnya mereka nggak cuma baca kata-katamu, tapi juga bisa lihat ekspresi dan dengar intonasi suaramu. Mungkin kamu langsung mikir, wah, butuh kamera mahal sama studio ya? Eits, tunggu dulu. Nggak sama sekali. Alat rekam berkualitas tinggi udah ada di saku kamu kok, smartphone kamu.
Buat ngeditnya, banyak banget software gratis yang canggih kayak OpenShot. Dan platformnya, tentu aja ada YouTube yang siap jadi panggung global buat karya pertamamu. Biar hasil rekaman pakai ponsel kelihatan lebih pro, ingat 4 hal ini. 1. Pastiin jari kamu nggak nutupin lubang mikrofon. 2. Selalu pegang pakai 2 tangan biar gambarnya stabil, nggak goyang-goyang. 3. Jangan pernah pakai zoom ya, mendingan kamu yang maju deketin objeknya. Dan yang terakhir, paling penting, perhatikan cahaya. Pastiin wajahmu terang, jangan membelakangi sumber cahaya. Oke, kita udah bahas cara bikin konten, baik tulisan maupun video. Tapi ada satu hal yang jauh lebih penting dari sekedar teknis, yaitu tanggung jawab. Karena di dunia digital, setiap kali kita klik tombol publish, kita itu lagi mengukir sesuatu yang abadi, jejak digital kita. Ingat ini baik-baik, setiap tulisan di blog, setiap video di vlog, itu seperti menato internet dengan namamu. Semua itu bakal membentuk jejak digitalmu, reputasi onlinemu, yang bisa dilihat siapa aja, kapan aja, dan mungkin untuk selamanya. Jadi sebelum upload, berhenti sebentar, tanya ke diri sendiri, aku nyaman nggak ya kalau konten ini dilihat semua orang, bahkan 10 tahun dari sekarang? Pada akhirnya, semua aplikasi, platform, dan tips teknis ini hanyalah alat, cuma kuas dan kanvas. Pertanyaan yang sesungguhnya bukan gimana cara kamu bikin konten, tapi apa isi kontenmu. Ketika panggung dunia sudah terbuka untukmu, cerita seperti apa yang akan kamu pilih untuk dibagikan?